Halo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Revanza Altamirano. Saya dari kelompok 3 sebagai moderator. Sebelumnya saya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ari Ahmad Ardi. Yang kedua Imam Al-Mukarramah. Dan saya sendiri Revanza Altamirano. Sebelumnya untuk tema atau judul pada diskusi minggu ini adalah tentang landasan pendidikan. Yang dimana landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang mengatur pendidikan secara keseluruhan. Tanpa landasan yang jelas, pendidikan hanya berdampak pada pembatasan potensi manusia, berdampak pada pembatasan potensi manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berujung pada kesenjangan pendidikan. Em, ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam landasan pendidikan, yaitu landasan religius, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan hukum, dan landasan psikologis. Dari 5 poin tersebut akan kita bahas dalam diskusi hari ini. Yang pertama adalah landasan religius. Landasan religius didasarkan pada keyakinan dan ajaran agama tertentu. Setiap agama memiliki nilai-nilai, prinsip, etika, dan ajaran moral yang menjadi landasannya. Sebagaimana seperti contoh untuk landasan religius itu adalah adanya eh, agama atau lebih tepatnya hal-hal spiritual yang terdapat dalam pendidikan. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya yaitu Ari Ahmad Ardi. Ari Ahmad Ardi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Eh, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Hal studi tersebut berimplikasi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu individu dan masyarakat serta implikasinya terhadap pendidikan. Eh, Individu adalah manusia perseorangan yang mempunyai karakter bahwa ia sebagai kesatuan yang tidak bisa dibagi, unik dan otonom. Masyarakat didefinisikan Ralph Linton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja dan cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dua definisi tersebut eh, diidentifikasi adanya 5 unsur di dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, dengan demikian mereka bekerjasama, berketurunan, memiliki berbagai kebutuhan. Yang keempat, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang kelima, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Eh, Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ari Ahmad Ardi. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya, Imam Al-Mukarramah. Kepada Imam Al-Mukarramah dipersilakan. Baik, eh, terima kasih moderator. Selanjutnya kita membahas poin landasan kultural. Landasan kultural mencakup pemahaman dasar tentang bagaimana budaya mempengaruhi proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran.
Landasan pendidikan juga mencakup kurikulum yang mencerminkan berbagai aspek budaya seperti seni, sastra, musik, dan warisan budaya lainnya. Contoh penerapannya adalah pembelajaran pendidikan budaya yang ada dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Lanjut, poin selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum merujuk pada dasar dan prinsip yang membentuk pendidikan hukum untuk membentuk individu menjadi profesional hukum yang memahami hukum serta peranannya dalam bermasyarakat. Dengan berlandasan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis merujuk pada dasar-dasar teoritis dan metodologi yang membentuk pendidikan dalam bidang psikologi. Landasan ini berisi panduan yang melibatkan pemahaman perilaku manusia, terutama pada siswa, yang dilihat pada proses kognitif, proses afektif, dan psikomotor dari para siswa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis lainnya, dengan tujuan khusus mempelajari proses belajar manusia. Lanjut. Kesimpulan dari keseluruhan landasan pendidikan adalah konsep dasar dan prinsip yang membentuk sistem pendidikan dalam suatu negara. Setiap negara memiliki landasan pendidikan yang unik yang tercermin dalam undang-undang, kebijakan, dan nilai-nilai budaya mereka. Dalam landasan pendidikan Indonesia, diatur oleh pemerintah dalam Permendikbud, peraturan Kementerian Kebudayaan, termasuk dari aspek religius, sosiologi, kurikulum, kultural, hukum, dan psikologi. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Imam Al-Mukarramah. Jadi mungkin cukup sekian hasil diskusi pada minggu ini. Pendidikan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.